Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengevaluasi informasi yang berasal dari internet seperti e-article yang didapat dari database jurnal atau informasi yang ada di situs web. Kamu pasti mengandalkan sebuah search engine seperti Google atau database jurnal baik nasional dan internasional untuk mencari kebutuhan informasi kalian. Tapi, apakah kamu sudah menyeleksi informasi yang kamu butuhkan dengan tepat? Dalam proses penelusuran informasi, ada langkah penting yang perlu kamu lakukan nih teman-teman, yaitu mengevaluasi dan menyaring informasi yang kamu butuhkan. Bagaimana sih caranya menyeleksi informasi itu? Yuk, simak video di bawah ini. Apa sih evaluasi informasi itu? Selama ini, sudahkah kamu melakukan evaluasi informasi? Jadi, evaluasi informasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi serta sumbernya. Kenapa sih kalian perlu melakukan evaluasi informasi? Hal ini dikarenakan belum tentu informasi yang kalian temukan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin saja informasinya menyesatkan dan tidak dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang tidak kredibel. Alasan lainnya adalah bisa saja data atau informasinya sudah ketinggalan zaman sehingga informasinya tidak memiliki nilai lagi. Nah, dari alasan itu, kalian harus melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu ya, untuk menilai apakah informasi yang kalian temukan layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Di video kali ini, kita akan membahas kriteria-kriteria dalam melakukan evaluasi pada artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan informasi yang dipublikasikan di sebuah website. Yuk, masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses evaluasi informasi pada artikel jurnal. Nah, dalam mengevaluasi sebuah artikel yang ada di database jurnal nasional maupun internasional, ada 5 kriteria penting yang perlu teman-teman ketahui untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel tersebut nih teman-teman. 5 kriteria itu terdiri dari peer review, author and authority atau kepengarangan, accuracy atau ketepatan, objektif atau objektif, dan referencing atau referensi. Apa saja yang harus kamu perhatikan pada tiap kriteria tersebut ya? Yuk, simak penjelasan kelima kriteria tersebut. Kriteria yang pertama adalah peer reviewed. Apa sih itu peer reviewed? Apakah sama dengan scholarly journal? Peer reviewed adalah sebuah kegiatan di mana sebuah informasi harus ditinjau dan direview oleh beberapa pakar di bidang topik artikel tersebut. Artikel yang telah melalui proses ini disebut dengan scholarly journal. Biasanya, di tiap portal jurnal ilmiah disediakan reviewer atau editor yang bertugas untuk meninjau apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Artikel yang telah direview memiliki nilai yang lebih tinggi daripada artikel yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. So, hati-hati dalam memilih artikel ya. Pilihlah artikel yang telah melalui proses peer reviewed. Nah, gimana sih caranya kamu tahu kalau artikel itu sudah direview? Untuk memastikannya, kamu bisa menggunakan All-Reads Web. Apa sih itu All-Reads Web? All-Reads Web merupakan sebuah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit yang lebih dari 300 terbitan berkala dari jurnal akademis dan ilmiah, jurnal open access, jurnal yang telah di peer reviewed,
majalah, surat kabar, dan sumber informasi lainnya. Kriteria kedua berkaitan dengan author dan authority atau pertanggungjawaban penulis. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Setiap penulis memiliki otoritas yang berbeda. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh sebab itu, kamu harus dapat memastikan sejauh mana orang atau lembaga tersebut menerbitkan sebuah karya. Bagaimana biografinya, terutama pada latar belakang pendidikan, pekerjaan, karya, dan penghargaan yang pernah diperoleh. Untuk menyelidiki kredensial penulis, kamu bisa menelusurnya melalui internet. Selain melihat dari lembaga yang menaunginya, seperti universitas, perusahaan, asosiasi atau lembaga riset, kamu juga bisa melihat latar belakang dan kualifikasi penulis di Directory of Published Writers pada laman www.writer.net. Dalam penulisan artikel, penulis pasti menggunakan referensi dari sumber lain untuk dikutip isi informasinya. Hal ini digunakan untuk menunjang isi artikel yang sedang ia tulis. Namun, seorang penulis bisa saja melakukan kesalahan seperti tidak teliti dan salah menafsirkan kutipan yang dipilih. Nah, biasanya seorang penulis mengutip secara langsung dan tidak langsung nih teman-teman. Kutipan tidak langsung berupa parafrase di mana seorang penulis menyampaikan kutipan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri. Untuk memastikan apakah penulis memparafrase dengan benar dan akurat, maka kamu bisa melihatnya dengan membuka sumber aslinya yang ada di bagian sitasi dan daftar pustaka. Tapi, kenapa sih kalian perlu melakukan hal itu? Hal ini dikarenakan biasanya informasi yang dikutip oleh penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga hal itu dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi. Sebuah artikel harus berupa pernyataan kritis dan disajikan secara objektif. Apa sih maksud keduanya? Artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, harus masuk di akal dan berkaitan satu sama lain. Selain itu, juga harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang baku, menghindari kalimat retoris dan bermakna ganda, untuk menghindari adanya salah tafsir, dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Kriteria terakhir adalah referensi. Ketika kamu membaca sebuah publikasi ilmiah, misalnya scholarly journal, kamu akan menemukan sitasi dan daftar pustaka di dalamnya. Daftar pustaka yang tertera dalam artikel harus sesuai dengan sitasi yang ada di isi artikel. Apabila penulis menuliskan daftar pustaka, akan tetapi ketika sitasinya dicari tidak ada, maka kredibilitas isi informasinya perlu dipertanyakan lagi. Sitasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah artikel. Karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan keakuratan sebuah informasi, akan tetapi juga berkaitan dengan plagiarisme. Kedua hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Berikut ini adalah contoh sebuah artikel jurnal yang baik. Artikel ini memenuhi kelima kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Artikel ini telah melalui proses peer reviewed. Untuk memastikannya, kalian bisa mengunjungi situs jurnal yang tertera pada www.mdbi.com/journal/nutrient. Artikel dengan judul Vitamin D and Lung Outcomes in Elderly COVID-19 Patients ditulis oleh sekelompok penulis dari Genova, Italia, yang artinya memiliki authority yang jelas. Selain itu, artikel ini juga akurat karena menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan kalimat yang kritis. Tidak hanya itu teman-teman, artikel ini juga memiliki kelengkapan dalam hal sitasi dan daftar pustakanya loh. Nah, karena kita sudah belajar gimana caranya mengevaluasi artikel,
Sekarang kita beralih ke cara mengevaluasi informasi yang kalian temukan di situs web nih teman-teman. Kalian pasti sering mencari informasi dari sebuah situs web yang keluar pada hasil pencarian sebuah browser kan? Informasi yang ada di website tersebut dapat dipublikasikan oleh siapa saja. Sehingga sangat memungkinkan kalau informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan atau pengeditan terlebih dahulu oleh pakar yang sebidang. Selain itu, informasi yang ada di website juga biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste dari artikel lain yang tidak diketahui sumber pastinya. Oleh sebab itu, ada 4 poin yang perlu kalian ketahui dan perhatikan ketika mengevaluasi informasi pada sebuah website. Yang pertama adalah author dan authority atau kepengarangan, accuracy and completeness atau ketepatan dan kelengkapan, stability and currency atau stabilitas dan kekinian. Yang terakhir adalah bias, mispresentation, propaganda and commercial agendas atau bias, mispresentasi, propaganda dan agenda komersial. Sebetulnya, cara evaluasinya hampir mirip dengan cara evaluasi pada artikel. Akan tetapi, terdapat tambahan kriteria yang sangat memungkinkan ada di dalam sebuah informasi yang dipublikasikan pada situs web, yaitu poin terakhir, adanya bias, mispresentasi, propaganda, dan agenda komersial. Untuk penjelasan lebih lanjut pada tiap poin tersebut, yuk kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya nih. Padahal, penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi yang tertulis pada website tersebut. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai lebih tinggi daripada informasi yang tidak diketahui siapa penulis atau pengarangnya. So, teman-teman pilih sumber informasi yang tertera jelas siapa penulis dan pengarangnya ya. Nah, selain dengan melihat pengarangnya, kamu juga bisa lihat nama domain situs web tersebut nih. Sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain .edu dan .ac atau domain milik lembaga pendidikan, dan situs web dengan domain .gov atau milik pemerintahan lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang otentik dibandingkan dengan sumber informasi yang berasal dari situs web dengan domain .com, .net, dan .org. Poin kedua adalah ketepatan dan kelengkapan sebuah informasi. Sama seperti dengan kriteria dalam mengevaluasi artikel, kamu perlu berhati-hati dengan situs web yang tidak menyediakan sumber referensi. Hal ini menyebabkan informasi pada situs web tersebut dianggap tidak akurat dan tidak lengkap dalam memberikan informasi. Poin selanjutnya yaitu stabilitas dan kekinian. Keduanya berkaitan dengan isi informasi yang dipublikasikan pada situs web tersebut. Informasi yang ada di situs web tersebut dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Bahkan juga dapat dihapus atau diarsipkan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah informasi tersebut diperbarui atau dihapus, kamu harus tahu kapan informasi tersebut diterbitkan, kapan kamu mengaksesnya, dan mengcopy link situs web tersebut untuk memudahkan kamu ketika ingin melacak dan memastikan kembali. Seorang penulis biasanya menggunakan situs web untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk mendukung propaganda, untuk mempromosikan produk jasa yang ia tawarkan, dan menyajikan satu sudut pandang. Sehingga sangat memungkinkan akan adanya salah presentasi yang berujung membuat pernyataan palsu atau informasi bias. Oleh sebab itu, kamu harus sangat berhati-hati dengan situs web yang mengandung hal seperti itu ya. Namun, apabila kamu sangat membutuhkan informasi tersebut, maka sebaiknya kamu mencari sumber informasi lain untuk melengkapi informasi yang ada pada situs web tersebut ya teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah kamu selama ini sudah pernah melakukan proses evaluasi informasi? Apabila belum, yuk mulai sekarang lebih aware dalam memilih dan memilah sumber informasi yang akan kamu gunakan. Sebelum masuk ke penghujung video,
Ada cara instan yang bisa kamu gunakan untuk mengevaluasi informasi loh. Hal ini digunakan ketika kamu sedang melakukan proses penelusuran informasi sederhana dan mempermudah dalam proses evaluasi informasi. Cara instan tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama adalah who atau siapa. Pertanyaan ini berkaitan dengan otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban sebuah informasi. Nah, untuk tahu, kamu bisa mencari siapa penulis informasi tersebut ya. Selanjutnya, where atau di mana. Pertanyaan ini berkaitan dengan tempat di mana informasi tersebut dipublikasikan. Untuk mengetahuinya, kamu bisa mencari siapa penerbitnya atau di mana informasi tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir adalah is this information credible? Apakah informasi ini kredibel? Pertanyaan ini berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya? Yap, segitu dulu ya penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Apakah cukup dimengerti? Jangan lupa selalu melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini, kalian semakin pintar dalam memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan ketiga dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu nonton video selanjutnya ya, yang berisi tentang etika penggunaan informasi. See you in the next video.